Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 5. Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan materi tentang konsep akuntansi biaya kontemporer. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan lagi materi tentang sistem just in time. Pada materi ini, kami memiliki 5 pokok pembahasan utama, yaitu 1. Konsep dasar just in time. Yang kedua, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang ketiga, ada konsep back plus costing. Dan yang keempat, hubungan just in time dengan back plus costing. Dan pembahasan yang terakhir ada analogi dasar dari akuntansi keuangan. Masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, itu konsep dasar just in time. Istilah just in time sendiri diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris yang berarti tepat waktu. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Dalam sistem pengendalian produksi yang biasa, syarat di atas harus dipenuhi dengan mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu pada proses manufaktur suku cadang maupun pada lini rakit akhir. Proses manufaktur suku cadang menghasilkan suku cadang yang sesuai dengan jadwal dengan menggunakan sistem dorong, yang berarti proses sebelumnya memasok suku cadang pada proses berikutnya. Sedangkan pengertian dari sistem produksi just in time atau yang sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan, yaitu overproduction, excess inventory, dan waiting. Terdapat 4 konsep pokok dalam menjalankan just in time. Yang pertama yaitu produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua yaitu autonomasi, yang merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang keempat adalah berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Just in time menggunakan sistem tarikan, sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Kedua, persediaan tidak signifikan dibandingkan persediaan signifikan. Karena just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan menjadi nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya menjadi signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Yang ketiga, basis pemasok sedikit dibandingkan basis pemasok banyak. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah.
memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Selanjutnya, kontrak jangka panjang dengan pemasok dibandingkan kontrak jangka pendek dengan pemasok. Just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan yang murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu dan tepat jumlah serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Selanjutnya, pemanufakturan berstruktur seluler dibandingkan pemanufakturan berstruktur departemen. Struktur seluler dalam just in time adalah pengelompokan mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semilingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Sedangkan struktur departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Selanjutnya, karyawan berkeahlian ganda dibandingkan karyawan terspesialisasi. Jasa terdesentralisasi dibandingkan jasa tersentralisasi. Pada sistem just in time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler, prakaryawan selain ditugaskan untuk berproduksi tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya. Sedangkan sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Selanjutnya, keterlibatan karyawan tinggi dibandingkan keterlibatan karyawan rendah. Dalam sistem just-in-time manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Sedangkan dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Dan selanjutnya, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas dibandingkan gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Dalam sistem just in time memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan, maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Sedangkan sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir, total quality control dibandingkan dengan acceptable quality level. Konsep backup costing. Backflashing costing atau backflash accounting merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Karakteristik backflash ada 6. Pertama, dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process. Ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Yang terakhir, keenam, estimasi biaya material dan konversi, serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya yaitu backflash costing. Backflash costing ini berkaitan dengan sistem just in time purchasing atau JIT.
Perusahaan yang menerapkan JIT menggunakan metode back flash costing. JIT yaitu suatu sistem tepat waktu yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan menyerahkan produk sesuai permintaan konsumen. Perusahaan yang menggunakan back flash costing jika terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan sistem just in time. Yang kedua, manajemen ingin sistem akuntansi yang sederhana. Yang ketiga, setiap produk ditentukan biaya standarnya. Yang keempat, metode ini menghasilkan penentuan harga pokok produk yang kira-kira menghasilkan informasi keuangan yang sama dengan penelusuran secara berurutan. Back flash costing tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menerapkan JIT. Perusahaan yang tidak menerapkan JIT dapat juga menggunakan back flash costing, terutama untuk perusahaan dengan lead time produksi yang singkat atau perusahaan yang tingkat inventorinya cukup stabil. Next, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Pengertian dari akuntansi keuangan adalah subkategori dari lingkup umum akuntansi yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengorganisasian data keuangan untuk tujuan disajikan kepada pengguna eksternal dalam format yang dapat dimengerti. Yang kedua, ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan dua hal khusus dari sebuah perusahaan, seperti kepemilikan dan hutangnya. Persamaan ini adalah dasar dari konsep akuntansi entry ganda. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Selanjutnya, komponen persamaan akuntansi dasar. Yang pertama ada aktiva atau aset. Di sini terdapat aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban meliputi hutang akun, garis kredit, pinjaman bank, pinjaman petugas, pinjaman pribadi, dan pendapatan diterima di muka. Yang terakhir, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik memiliki modal pemilik, penarikan pemilik, pendapatan diterima di muka, pinjaman pejabat, modal disetor, saham biasa, dan saham preferen. Selanjutnya yaitu akun dan jenis akun. Akun adalah dasar akuntansi keuangan. Setiap transaksi keuangan memperluas atau mengurangi saldo di satu atau lebih akun. Perubahan aset, kewajiban atau item ekuitas tertentu dicatat dari waktu ke waktu dalam buku besar yang disebut akun. Format akun. Format yang paling umum digunakan dalam akuntansi adalah T-accounts. Dalam format T-akun, debit disimpan di sisi kiri dan kredit disimpan di sisi kanan. Dan saldo akun total dihitung di bagian bawah. Akun T juga memiliki judul dan nomor di bagian atas. Akun pendapatan dan jenis akun pendapatan. Aset yang diperoleh dari operasi bisnis perusahaan disebut pendapatan. Akun pendapatan menunjukkan saldo kredit. Akun pendapatan terutama dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pendapatan operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari fungsi bisnis inti bisnis seperti sewa, penjualan, layanan konsultasi, dan lain-lain. Pendapatan non-operasional adalah semua pendapatan yang diperoleh perusahaan di luar fungsi bisnis biasanya seperti pendapatan bunga. Akun beban dan jenis akun beban. Biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh pendapatan disebut biaya. Akun pengeluaran menunjukkan saldo debit. Akun pengeluaran terutama dibagi menjadi dua jenis. Biaya operasi. Biaya operasi adalah semua biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh pendapatan operasi, seperti sewa, gaji, utilitas, iklan, dan lain-lain. Yang kedua, beban dan operasional adalah semua biaya yang tidak terkait dengan pendapatan operasional, seperti beban bunga. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar mencatat ringkasan akun untuk akun transaksi bisnis perusahaan. Seringkali buku besar disebut sebagai buku entry kedua karena transaksi bisnis dimasukkan ke dalam jurnal terlebih dahulu. Hal lain dalam akuntansi keuangan, debit dan kredit.
Konsep debit dan kredit merupakan dasar dari sistem akuntansi double entry. Debit singkatannya adalah posting di sisi kiri akun, T atau buku besar akuntansi. Sebuah kredit singkatannya KR adalah posting di sisi kanan akun T atau buku besar akuntansi. Konsep sisi kiri dan kanan ini dihasilkan dari persamaan akuntansi dasar, di mana debit harus selalu sama dengan kredit untuk menyeimbangkan persamaan. Debit sama dengan kredit tambah kredit, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas pemilik. Akuntansi entry ganda. Akuntansi mengacu pada sistem entry ganda karena di sini setiap transaksi bisnis harus diposting setidaknya di 2 akun. Landasan sistem double entry ini adalah persamaan akuntansi dasar karena semua debit dan kredit harus sama. Jurnal umum. Jurnal umum mencatat transaksi bisnis untuk akun tertentu. Perusahaan yang berbeda menggunakan jurnal berbeda berdasarkan sistem akuntansi dan bisnis mereka, tapi mereka semua menggunakan jurnal umum. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akhir semua akun dalam urutan neraca. Saldo percobaan memiliki 4 kolom, yaitu nomor rekening, nama rekening, saldo debit dan kredit. Laporan keuangan. Akuntan keuangan terutama menyiapkan 3 jenis laporan neraca yang mewakili aset dan kewajiban. Laporan laba rugi yang mencerminkan laba rugi, dan laporan arus kas yang menggambarkan arus masuk dan arus kas. Tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, mencatat transaksi saat terjadi untuk menggunakannya selama menyiapkan laporan keuangan. Menghitung untung rugi agar manajemen bisa mengambil strategi pemasaran yang tepat. Yang ketiga, menentukan posisi keuangan perusahaan dengan melacak aset dan kewajibannya dengan benar. Yang keempat, memberikan informasi keuangan kepada pemegang saham melalui laporan keuangan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai investasinya. Prinsip akuntansi keuangan. Yang pertama, imparsialitas, yaitu laporan keuangan tidak boleh bias dan mengikuti prinsip objektivitas dengan ketat. Yang kedua, bermanfaat. Laporan keuangan harus dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Yang ketiga, penerapan. Semua informasi harus disebutkan dengan benar dan tidak ada data yang harus dihilangkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, konektivitas pengguna harus dapat menghubungkan kinerja satu perusahaan dengan kinerja perusahaan lain. Dengan kata lain, informasi harus sebanding. Cukup sekian pembahasan materi Just in Time dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.